Mempunyai sedikit uang akan terasa cukup ketika kita mampu mengelolanya dengan baik. Akan tetapi, sebanyak apapun uang yang kita miliki, kalau kita tidak mengerti bagaimana mengelolanya, ya pasti akan terasa kurang. Inilah fakta tentang uang yang terlihat ambigu, namun efeknya nyata. Nah, hari ini aku ingin membahas tentang cara mengelola uang dengan metode 70/20/10. Seperti apa penerapannya dan bagaimana cara menerapkannya agar berhasil. Ayo kita bahas. Metode 70/20/10 ini merupakan cara di mana kamu harus membagi gaji menjadi 70% untuk memenuhi kebutuhan pokok, 20% untuk menabung, dan 10%-nya untuk memenuhi keinginan. Cara ini cukup selaras dengan kalian yang gajinya masih ada di angka 2 jutaan. Kalau dikalkulasikan, uang 70% dari 2 juta itu berapa sih? Sekitar 1.400.000-an ya. Lalu 20%-nya dapat 400 ribuan dan 10%-nya 200 ribu. Ya, kira-kira seperti inilah gambaran singkatnya. Jadi, hari ini aku itu nggak pengen bertele-tele pada penjelasan tentang metodenya. Karena aku yakin 1000% kalian juga pasti udah paham gimana cara membaginya. Dan aku ingin lebih fokus untuk berbagi cara tentang gimana sih cara nerapinnya yang lebih nyata dan bisa dicoba langsung gitu loh. Untuk itu, langsung kita masuk ke cara menerapkan metode 70/20/10. Gajian langsung sisihkan. Biasanya sih, awal bulan itu menjadi tanggal di mana orang-orang akan menerima gaji. Inilah awalan yang akan menentukan apakah kamu bisa melanjutkan metode ini atau tidak. Perhatikan ini baik-baik. Saat gajian tiba, usahakan untuk langsung menyisihkan uang sesuai aturan di atas. Gak perlu aku ulangi lagi ya. Pokoknya ikutin aja aturannya berapapun gaji kalian. 20% dari gaji simpan di tempat terpisah. Setelah gaji terbagi-bagi, 20% untuk menabung atau investasi tadi simpan di lokasi yang tidak sama dengan uang bulanan untuk memenuhi kebutuhan pokok kalian. Ini bisa kalian lakukan di dompet lain, celengan, tas, pokoknya tempat-tempat yang sekiranya aman dan mudah kalian temukan. Tempel tulisan, ini untuk menabung. Jangan diambil di tempat menyimpan uang tersebut agar kamu bisa ingat kegunaan uang yang ada di dalamnya. Gunakan budget sesuai fungsinya. Kan di pembagian metode 70/20/10 tadi udah ada fungsinya masing-masing. Jadi, kamu harus bisa menggunakan uangnya sesuai dengan fungsi yang tertera. Jangan melipir atau diubah-ubah, karena ini tahap percobaan. Kalau bagian 10% untuk bersenang-senang, ya gunakan untuk itu. Nggak boleh lebih dan jangan mencoba untuk mencari cara agar kamu bisa mengambil uang lain. Pokoknya ingat, sesuai aturan. Hindari FOMO berlebihan. FOMO atau Fear of Missing Out adalah musuh dari orang-orang yang berusaha untuk belajar mengelola keuangan dan berhemat. Oleh karena itu, jangan pernah terjebur ke lubang FOMO berlebihan karena itu bisa membuat dompet kamu meringis habis. Biarin sih kalau ada yang dikit-dikit FOMO, sekarang tuh yang penting punya banyak uang, masalah tren belakangan. Jangan kalap mata. Biasanya nih kalau lagi belanja, mata pasti kemana-mana. Lihat apa dikit langsung tertarik. Padahal itu nggak ada di list belanjaan atau bahkan barang itu hanya tampak bersinar karena bentuk atau warnanya saja. Untuk saat ini mohon kerjasamanya ya, agar tidak kalap mata membeli barang A, B, C, D yang nggak ada fungsinya. Yuk belajar yuk untuk bisa lebih menghargai uang. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah dibeli. Semua metode itu mudah kalau kalian mau mencoba dan serius melakoninya. Yang sulit itu kalau udah mulai tapi nggak bisa konsisten sampai akhir. Dan ya, hasilnya pun zonk. Oke, aku hanya bisa memberikan informasi ini buat kalian. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk menemukan pola mengelola keuangan yang paling pas. Untuk itu, terus ikuti channel YouTube aku agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Thank you and see you.